Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Lida Salwa yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 12 April 2026. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang Kampus Serang menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang menyelenggarakan International Stadium General terkait inovasi AI. Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang dan Koneksi Indonesia Inklusif jalin kerjasama program Bersiap Wujudkan Kampus Inklusif. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang hadiri International Conference on Smart Sustainability and Business AI Innovation 2026. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang Kampus Serang menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah yang dihadiri oleh jajaran pimpinan, dosen, serta keluarga besar Yayasan Sasmita Jaya dan berlangsung dengan penuh hikmat serta kehangatan. Kegiatan tersebut mengusung tema Silaturahmi Bawa Keberkahan bersama Satukan Hati Berbagi untuk Negeri. Berlangsung pada Selasa 7 April 2026 dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Aula Lantai 1 Gedung A Universitas Pamulang Kampus Serang. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antar sivitas akademika pasca perayaan Idul Fitri. Suasana kekeluargaan tampak terasa sejak awal acara yang diawali dengan pra-acara dan lantunan hadroh. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan oleh pembawa acara, pembacaan kalam ilahi, serta sambutan dari Rektor Universitas Pamulang Dr. Nur Zaman. Beliau menekankan pentingnya menjaga persatuan serta kebersamaan di lingkungan kampus. Dan sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya Dr. Pranoto yang mengajak seluruh elemen kampus untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Acara semakin bermakna dengan tausiah dan doa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Subhan Fadli. Beliau mengingatkan pentingnya saling memaafkan dan memperkuat nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ditutup dengan sesi musafahah atau saling bersalaman sebagai simbol saling memaafkan yang dilanjutkan dengan ramah tamah antar peserta. Tradisi halal bihalal ini menjadi wujud nyata dalam memperkuat kebersamaan serta membangun hubungan yang harmonis di lingkungan Universitas Pamulang Kampus Serang. Tio Sadewo, Robi, dan Marzuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan kegiatan International Stadium General dengan mengusung tema besar Smart Sustainability and Business AI Innovation in Higher Education. Acara bergengsi ini terselenggara pada Selasa 7 April 2026 berlokasi di Ruang Anggrek 1, Kampus 2, Universitas Pamulang. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen universitas dalam mengintegrasikan teknologi terkini ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Mahasiswa terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian acara yang dirancang untuk membuka wawasan global mereka. Kehadiran para pakar dari Indonesia dan Malaysia semakin menambah bobot akademis dari agenda internasional ini. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi sekaligus Wakil Rektor 3 Universitas Pamulang Dr. Damai Surya Anggara yang hadir untuk memberikan dukungan penuh. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penguasaan literasi digital bagi mahasiswa agar mampu bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif. Beliau menyatakan integrasi artificial intelligence dalam dunia bisnis bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dasar yang harus dipahami oleh seluruh sivitas akademika. Narasumber pertama, Ibnu Sina MSc dari Universitas Pamulang, memaparkan materi mengenai implementasi sistem cerdas dalam keberlanjutan bisnis. Beliau menjelaskan bagaimana data besar dan algoritma dapat membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Dalam sesinya, beliau menekankan bahwa mahasiswa harus mulai akrab dengan perangkat AI untuk mendukung efektivitas riset dan praktik bisnis mereka. Sesi kedua dilanjutkan oleh Asosiat Profesor Dr. Zikri Muhammad dari University Malaysia Terengganu yang mengulas perspektif internasional mengenai inovasi AI.
Beliau membagikan tren global mengenai bagaimana pendidikan tinggi di luar negeri merespon tantangan smart sustainability. Beliau menyebutkan bahwa kolaborasi antara universitas di Asia Tenggara sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang tangguh terhadap perubahan. Suasana di ruang Anggrek 1 terasa sangat dinamis saat memasuki sesi tanya jawab yang melibatkan mahasiswa dari berbagai semester. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan kritis terkait dampak etika penggunaan AI dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Para narasumber memberikan jawaban yang mencerahkan dan mendorong mahasiswa untuk terus melakukan eksplorasi secara mandiri. Acara ini juga menjadi ajang penguatan kerjasama antara Universitas Pamulang dengan mitra-mitra strategis dari Malaysia seperti UMT, Unimas, UTEM, dan UKM. Logo-logo mitra yang terpampang pada flyer menunjukkan betapa luasnya jaringan kemitraan yang telah dibangun oleh pihak universitas. Dr. Damej juga memberikan semangat agar kerjasama ini tidak hanya berhenti pada level seminar, tetapi berlanjut pada kolaborasi riset. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang dan Koneksi Indonesia Inklusif jalin kerjasama program Bersiap Wujudkan Kampus Inklusif. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sebentar, kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal Satu Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Enggak. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal Satu Unpam? Ya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut kakak dengan satu akses gitu, gimana sih kak? Lebih gampang sih kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya kak ya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam. Nah, buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal Satu Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses. Nah, di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP, dan juga My LSB yang dapat diakses melalui satu.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal Satu Unpamnya ya. Ada kata yuk, tapi pakai ini dulu. Oke. Ke perpustakaan, baca buku. Hah? Umpama suaranya 200.000. Enggak, ke perpustakaan, baca buku. Iya, umpama suaranya 200.000 kan. Ah, salah dikit. Messi, hidungnya tuh mancung. Oh, gratis uang gedung. Messi, hidungnya tuh mancung. Iya, umpama gratis uang gedung kan. Baca lagi dari Pak Budi pergi ke sawah. Umpam gedungnya mewah. Pak Budi pergi ke sawah. Iya loh, umpam uangnya mewah. Ah, udah ini aja. Langsung ini saja.
Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang secara resmi memulai kolaborasi strategis dengan Koneksi Indonesia Inklusif atau Konekin melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU. Kegiatan terselenggara pada Selasa 7 April 2026 berlangsung di ruang rapat Gedung A Kampus 1 Universitas Pamulang. Kerjasama ini difokuskan pada penguatan kapasitas mahasiswa disabilitas melalui program Bersiap dan Inklusif Hiring. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Universitas Pamulang ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan kedua belah pihak. Dari pihak Konekin, hadir Rafifah Indra Azari, Human Capital Officer sekaligus penandatanganan dokumen didampingi oleh Rara beserta tim manajemen lainnya. Sementara itu, Universitas Pamulang diwakili oleh Kepala Lembaga Layanan Disabilitas Dr. Nani Rusnaini. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah membangun kerjasama yang solid untuk mendukung mahasiswa disabilitas agar mencapai kesiapan maksimal saat memasuki dunia kerja. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Nani Rusnaini menyampaikan optimisme besarnya terhadap kolaborasi ini. Melalui kemitraan dengan Konekin, kami ingin memastikan bahwa Unpam bukan sekedar tempat menuntut ilmu, tetapi juga inkubator yang mempersiapkan mahasiswa disabilitas untuk bersaing di industri profesional. Komitmen kami adalah memberikan aksesibilitas yang setara dan dukungan akademik yang diperlukan agar setiap mahasiswa dapat berkembang tanpa hambatan, ujarnya. Berdasarkan dokumen kesepahaman yang telah disepakati, kerjasama ini mencakup beberapa poin krusial yang berlandaskan prinsip Tridharma perguruan tinggi. Antara lain, pertama, pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan workshop, peningkatan kapasitas dan pengembangan kurikulum berbasis inklusi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Kedua, program magang, fasilitasi penyelenggaraan program magang berbasis inklusi bagi mahasiswa disabilitas. Ketiga, penelitian dan inovasi, pelaksanaan riset bersama terkait isu disabilitas dan publikasi ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional. Dan yang keempat adalah aksesibilitas data, penyediaan dukungan akademik serta pengelolaan database mahasiswa disabilitas untuk mendukung ketepatan sasaran program. Diharapkan dengan adanya program tersebut, mahasiswa disabilitas di Universitas Pamulang tidak hanya mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tinggi, tetapi juga memiliki daya saing yang kuat di bursa kerja inklusif. Pertemuan ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam menghapus hambatan dan mendorong inklusi penuh di dunia pendidikan tinggi serta dunia kerja. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang secara resmi berpartisipasi dalam ajang bergengsi, yaitu International Conference on Smart Sustainability and Business AI Innovation 2026. Kegiatan yang digelar pada 8 April 2026 ini terselenggara secara daring melalui platform Zoom dengan mengusung tema besar mengenai sinergi kecerdasan buatan dalam mendukung keberlanjutan dunia usaha. Kehadiran Universitas Pamulang dalam forum internasional ini menunjukkan komitmen institusi dalam mengikuti perkembangan teknologi global. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang menjadi garda terdepan dalam mewakili kampus pada diskusi ilmiah tingkat dunia tersebut. Wakil Ketua Program Studi Manajemen Dr. M. Ana Furiana hadir sebagai perwakilan resmi dari Universitas Pamulang dalam konferensi tersebut. Beliau membawakan materi yang sangat relevan berjudul Smart Sustainability and Business AI Innovation in the Era of Global Uncertainty. Dalam presentasinya, beliau menekankan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam fase transformasi besar yang menuntut adaptasi teknologi cepat. Partisipasi aktif ini membuktikan bahwa tenaga pendidik Universitas Pamulang memiliki kapasitas yang diakui secara internasional dalam bidang inovasi bisnis. Kehadiran kami di sini adalah bentuk tanggung jawab akademis untuk memastikan bahwa kurikulum manajemen kami tetap relevan dengan tren AI global. Beliau menambahkan bahwa penguasaan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap pelaku bisnis di masa depan. Melalui kalimat langsung tersebut, beliau menegaskan visi Universitas Pamulang untuk mencetak lulusan yang melek teknologi. Beliau juga menyatakan secara tidak langsung bahwa kolaborasi antar perguruan tinggi sangat penting untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Konferensi ini tidak hanya dihadiri oleh Universitas Pamulang, tetapi juga melibatkan banyak perwakilan dari berbagai kampus ternama,
baik di dalam maupun luar negeri, dan terdapat beberapa institusi yang terlihat berpartisipasi. Materi yang dipaparkan dalam sesi seminar tersebut menyoroti betapa pentingnya konsep A World in Transformation sebagai landasan berpikir strategis. Para pembicara sepakat bahwa efisiensi yang ditawarkan oleh AI harus diseimbangkan dengan etika keberlanjutan yang kuat. Hal ini sejalan dengan misi pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi fokus utama pemerintah dan lembaga internasional. Dr. Anna Furyana menjelaskan bahwa fleksibilitas dalam mengadopsi sistem cerdas akan menentukan daya saing sebuah organisasi. Diskusi ini memberikan wawasan mendalam bagi seluruh peserta yang hadir secara virtual. Dr. Anna Furyana menyatakan bahwa keterlibatan Universitas Pamulang adalah bukti nyata dukungan terhadap gerakan keberlanjutan cerdas. Diharapkan reputasi Universitas Pamulang di mata internasional menjadi semakin kokoh seiring dengan aktifnya partisipasi dalam forum-forum ilmiah serupa. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Pamulang mengadakan kegiatan asistensi pengusulan jabatan akademik lektor kepala dan guru besar tahun akademik 2025-2026. Tetaplah bersama kami.
lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Pamulang mengadakan kegiatan asistensi pengusulan jabatan akademik rektor kepala dan guru besar tahun akademik 2025-2026. Acara resmi digelar pada Kamis 9 April 2026 berlokasi di ruang Anggrek 2 Kampus Unpad Victor, Tangerang Selatan. Universitas Pamulang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan dosen. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dan strategis dalam mendorong percepatan peningkatan jenjang karir akademik dosen sekaligus memperkuat daya saing institusi di tingkat nasional. Tidak hanya sebagai agenda administratif, kegiatan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas dosen merupakan prioritas utama dalam membangun pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Rangkaian acara berlangsung tertib dan terstruktur dimulai dari registrasi peserta, pembukaan, hingga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pamulang. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan laporan Wakil Rektor 2, arahan Ketua Yayasan Sasmita Jaya, serta sambutan Rektor Universitas Pamulang yang secara resmi membuka kegiatan. Materi inti disampaikan oleh para narasumber kompeten, diantaranya Profesor Diana Elizabeth Waturangi, LPPM, serta Guru Dwi Pratama MM yang memberikan pemaparan komprehensif terkait strategi dan teknis pengusulan jabatan akademik. Pemaparan ini menjadi bekal penting bagi para dosen dalam menghadapi proses penilaian yang semakin ketat dan kompetitif. Sebagai bentuk dukungan publikasi dan transparansi informasi, kegiatan ini turut melibatkan tim Sasmita Jaya TV untuk melakukan peliputan secara langsung. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Universitas Pamulang menegaskan posisinya sebagai institusi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan akademik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan para dosen mampu menjadi aset unggul yang berkontribusi nyata bagi kemajuan institusi dan pembangunan bangsa. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan internasional yang bertajuk International Benchmarking Guest Lecture and Collaborative Class. Acara berlangsung pada Selasa 7 April 2026, dilaksanakan secara hybrid online melalui aplikasi Zoom Meeting dan offline di Universitas Pamulang Kampus 1. Kegiatan ini melibatkan dosen serta mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk membahas masa depan pendidikan tinggi. Ketua Program Studi Manajemen menyatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas akademik menuju daya saing global yang lebih kuat. Beliau juga menambahkan bahwa sinergi antar universitas lintas negara adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan industri 4.0. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai smart sustainability dan business AI innovation dalam lingkungan pendidikan tinggi. Tema ini diangkat karena integrasi kecerdasan buatan dalam bisnis sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi para calon lulusan manajemen. Koordinator acara melaporkan bahwa antusiasme peserta sangat tinggi terlihat dari jumlah partisipan yang memenuhi ruang pertemuan virtual. Beliau menjelaskan bahwa pemahaman teknologi hijau dan AI akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi portofolio mahasiswa. Kita harus siap bertransformasi secara digital tanpa melupakan aspek keberlanjutan lingkungan, tegasnya dalam sambutan pembukaan. Kegiatan ini menghadirkan dua pakar ternama dari Malaysia, yaitu Dr. Nur Faiza Zuhari dari Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pembicara pertama. Dalam pemaparannya, beliau membedah peran inovasi berkelanjutan dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan efisien. Beliau mengungkapkan bahwa pendidikan tinggi harus mampu menjadi laboratorium bagi solusi-solusi inovatif yang berdampak sosial. Pembicara kedua, Mr. Muhammad Faris Esani dari University Technical Malaysia Melaka, membawa topik yang sangat menarik mengenai implementasi kecerdasan buatan atau AI. Beliau menjelaskan bagaimana AI mengoptimalkan pengambilan keputusan manajerial melalui analisis data yang lebih presisi dan cepat. Menurutnya, mahasiswa manajemen saat ini wajib memiliki kecakapan digital agar mampu mengoperasikan berbagai alat analisis berbasis AI.
Sesi kolaboratif kelas memberikan ruang bagi mahasiswa Universitas Pamulang, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan University Technical Malaysia Melaka untuk berinteraksi dan berdiskusi secara langsung dalam satu forum. Mereka dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk memecahkan studi kasus terkait inovasi bisnis di Asia Tenggara. Selain aspek pembelajaran mahasiswa, sesi benchmarking antara dosen juga menjadi agenda krusial dalam kunjungan akademik internasional ini. Para dosen dari ketiga universitas saling bertukar informasi mengenai standar kurikulum, metode penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyampaikan bahwa hasil dari benchmarking ini akan dijadikan acuan untuk melakukan pembaruan silabus di semester mendatang. Secara keseluruhan, rangkaian acara ini berhasil merumuskan poin-poin penting mengenai arah pengembangan pendidikan manajemen yang berkelanjutan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai program studi manajemen Universitas Pamulang mengadakan kolaborasi internasional bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Technical Malaysia Melaka tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Lida Salwa, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Enggak. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya, Kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Ya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut Kakak dengan satu akses gitu gimana sih, Kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya, Kak ya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam, nah buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses. Nah di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP, dan juga My LSB yang dapat diakses melalui 1.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal 1 Unpamnya ya. Ada bakatnya yuk, tapi pakai ini dulu. Oke. Ke perpustakaan, baca buku. Umpam suaranya 200.000. Enggak, ke perpustakaan, baca buku. Iya, umpam suaranya 200.000 kan. Ah, salah dikit-dikit. Messi, hidungnya tuh mancung. Umpam gratis uang gedung. Messi, hidungnya tuh mancung. Iya, umpam gratis uang gedung kan. Baca lagi tadi. Pak Budi pergi ke sawah. Umpam gedungnya mewah. Pak Budi pergi ke sawah. Iya loh, umpam uangnya mewah. Ah, udah ini aja. Langsung ini saja.